Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, selamat, semangat. Dan alhamdulillah kita bisa salat berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah subuh rahmatullah. Minggu lalu yang terakhir wal ajbu nazuhat. Al-ajbu min nazuhat. Ini nasihat ini supaya dihindari. Apa maksudnya al-ajbu? Itu dari ujub. Jadi ajaba yang ajabu artinya heran, takjub ya. Jadi di bahasa Indonesia jadi takjub. Orang yang takjub itu pada orang lain tidak masalah, tidak melebihi Gusti Allah gitu. Itu kan batasannya kan itu, kita jangan sampai melebihi pada Gusti Allah terhadap makhluk. Beda karena mukhalafatul hawadisi. Al-Khaliq itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita berpikir menggambarkan angan-angan bahwasanya Gusti Allah itu ya podo karo sapodo, itu dosa besar. Karena sedang menyimpang dari akidah kita. Walau ajbu, orang yang heran dengan dirinya sendiri. Tapi ini yang heran ini adalah milaz zuhad. Zuhad adalah jamak dari az-zahid. Az-zahid adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud yaitu orang yang sebenarnya dia sudah tidak lagi silau menghadapi dunia. Apalagi sampai gila dunia, kadunya. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri dan menjadikan Allah itu adalah tujuan utama, harapan utama, tidak tercabang, tidak ambigu. Maksudnya, yo, no, toko kono, yo no toko kene, yo no ini gitu ya. Jadi apa? Jadi ambigu. Ya wedi karo Gusti Allah, nang ya wedi karo kuburan, karo wit gede, karo gua, karo macam-macam itu contoh saja ya. Bukan dimaksudkan untuk kritik sosial, bukan. Ya dirasa begitu ya tidak apa-apa gitu. Jadi orang sebenarnya wis bisa mengendalikan diri dan menjadikan, tetapi kok masih heran pada diri sendiri. Bukankah diri sendiri itu makhluk? Sedang Allah itu Al-Khaliq. Nanti kan terus masuk pada teori emanasi. Teori emanasi itu teori manunggaling kawula lan Gusti. Saking cedeke karo Gusti Allah. Gusti Allah ki aku ki ya Gusti Allah. Kalau di dalam surat At-Taha itu apa? La ilaha illa ana fa'budni.
aqimis sholata lidzikri. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Iku sing padha Gusti Allah. Sing dikandani itu Musa. Sing diadep itu Musa. La ilaha illa ana. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat lidzikri, agar engkau ingat kepadaku. Mufasir lain mengatakan tegakkanlah sholat nek kowe eling, terus nek ra eling ya ora tegak ya. Jadi ada lagi sebagian kelompok orang yang memahaminya, yaitu aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Lah aku wis eling, sadurunge sholat kan wis eling. Jadi sholat karo ora sholat padha lah, itu kebelingan. Karena satu ayat yang sudah pegangi kemudian difahami secara keliru karena melawan ayat-ayat yang lain berkenaan dengan perintah sholat. Jadi mana nek maca kudu dikenalne beda keliru dalane. Ben betul-betul iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada jalan yang lurus. Oke, kemudian ada pelajaran orang tua pada anaknya, yaitu Luqman. Saya ambil salah satu ayatnya, yaitu ayat 18. Wala tusair hadaka linnas, janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini sudah yang minggu lalu, atau singkat saja saya ulangi. Wala tusair hadaka linnas, janganlah engkau berpaling pipimu sumber deliknya sopong manusia. Maksudnya itu bahasa Al-Quran itu halus, sebetulnya halus. Maksudnya yaitu supaya kita tidak acuh terhadap manusia. Karena ada pepiling lain malah yurham lam yarham. Barang siapa malam yarham lam yurham, balik ya. Barang siapa yang tidak bisa memberikan kasih sayang, maka dia tidak diberi kasih sayang. Barang siapa yang tidak bisa memberi kasih sayang, itu adalah manusia. La yurham, maka tidak diberi kasih sayang. Siapa yang memberi kasih sayang di sini? Allah. Jadi kalau sehingga sepertinya menjadi syarat untuk mengharapkan kasih sayang Allah itu kita harus menyayangi manusia yang lain atau makhluk yang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi. Jawa-jawa ini gembleleng, ya semau gue maroha itu menimbulkan gangguan di jalan. Apa dia jalannya berkendaraan atau jalannya pakai kaki dua atau gimana? Jadi nanti berjalan tapi kostumnya beda, nanti juga lain gaya jalannya kan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang muhtal. Muhtal itu sombong, tapi sentrifugalnya itu ada pada diri sendiri. Kemungkung, Jawa ini. Sombong tapi karena pemahaman terhadap diri itu over confidence, itu muhtal. Fakhur itu adalah merasa dia unggul dari orang lain. Unggul itu di dalam filmal wajah, gitu. Kalau di dalam tafsir Jalalain saya baca itu minal mal wajah. Fakhur itu orang yang merasa unggul daripada yang lain di dalam kepemilikan harta. Harta itu semacam-macam, tidak usah diurai ya. Jadi harta, wajah, dan kebanggaan. Kebanggaan itu macam-macam, bisa kekuasaan, bisa kekuatan dan lain sebagainya. Jadi baik yang internal, sombong internal maupun sombong eksternal itu Allah tidak menyukai, dan itulah maka perlu kita hindari. Ini kita mengambil dari nasihat Luqman pada anaknya. Oke, kemudian dalam surat Al-Isra ayat 36, 37, 38 Allah mewanti-wanti, wala taqfu ma laisa laka bihi. Janganlah engkau berpendirian ma laisa laka bihi. Padahal pendirian itu bertumpu pada yang tidak ada ilmunya, tidak berdasar pada ilmu. Maka dari itu dalam agama Islam itu semua itu harus ada rujukan. Tidak boleh rujukannya kok diri sendiri, tidak boleh. Jadi harus ada rujukannya agar kita tidak tersesat. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Janganlah engkau berpendirian. Berpendirian itu bisa wujudnya ucapan, bisa wujudnya sikap atau pendapat, bisa wujudnya perbuatan. Wala taqfu ma itu menunjukkan semua bidang. Laisa laka bihi, yang engkau tidak punya ilmunya. Kok begitu ya? Kan begitu. Kita baca ini kan terus kok begitu. Ya, dijawab oleh Allah. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, innas sam'a. Ini Allah buat statement ini, kemudian sing maca kan tentu pikirannya berjalan, terus ada tanya dalam hati, lu kok gitu, lu kok gitu. Maka dijawablah oleh Allah, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan lahir dan batin itu. Karena basirah itu adalah orang yang diistilahkan orang yang tidak kenal agama dengan mengatakan indra keenam. Basirah dari basara ini. Innas sam'a, sehingga pendengaran, wal basara, wal fu'ada, dan hati nurani, kullu ulaika, semua itu, ulaika, iya semua ini. Jadi ada yang di double-double gitu ayat itu, dan itu maksudnya untuk menyangatkan. Kullu ulaika, kullu semua itu, ulaika apa ini yang ulaika, yaitu as-sama wal basar wal fuada. Anhu, daripadanya itu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak ada yang suatu perbuatan itu yang zero nilai, itu tidak ada. Semua akan dinilai oleh Allah. Apakah yang diproduksi oleh pendengaran, refleksi dari basar,
atau hasil perenungan hati nurani. Kullu ulaika kana mas'ula. Ini di sini bedanya. Saya tunjukkan dalam teori hukum pidana itu seseorang tidak bisa dihukum kalau dia tidak melakukan perbuatan salah, di mana salah itu perbuatannya diatur dalam suatu undang-undang. Itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi dasar asas legalitas. Nah, perbuatan itu ada nanti teori salah, teori kesalahan. Jadi kalau tidak salah, ada perbuatannya tapi tidak salah, maka tidak bisa dihukum ya. Jadi tidak bisa dihukum. Nah, perbuatannya itu harus terbukti, ada permulaannya, ada pertengahannya, dan ada akibatnya. Tujuannya membunuh, persiapan membunuhnya ada, dia sudah bawa senjata. Senjatanya bisa berbentuk pisau, bisa senapan, bisa juga racun, gitu, macam-macam bentuknya, gitu kan. Jadi nanti kan sudah yang dituju orangnya sama, tidak beda, karena bisa jadi sasarannya keliru orang lain, karena ada kemiripan dari postur tubuh dan lain sebagainya, langsung hantam dia, ternyata orang lain tidak bisa, tidak bisa. Nah, hobinya berburu ke hutan, tembak, kijang, kijangnya lari. Tapi di balik kijang itu ternyata ada orang yang sedang cari kayu, kena orang itu, matilah orang itu. Akibatnya ingin membunuh yang dibunuh kijang, tapi kijangnya tidak kena, tapi kena orang. Ini sasarannya yang keliru, gitu, yang berubah. Kematiannya mati akibat dari perbuatan itu, tujuannya membunuh, tapi akibatnya mati terjadi. Maka yang demikian maka terjadi. Tetapi rumusannya adalah dia dalam perbuatan tidak sengaja untuk membunuh orang, karena sebenarnya yang diniatkan membunuh adalah, jadi harus ada perbuatan. Jadi rangkaian perbuatan itu bisa dihukum, bisa dikenakan hukum kalau memenuhi syarat-syarat. Nah, yang saya ingin tunjukkan yaitu bahwasanya kalau enggak itu maka enggak jadi. Tapi kalau dalam agama kita itu seseorang akan mendapatkan azab dari Allah itu tidak saja perbuatan. Tidak saja perbuatan. Ini semuanya bisa pendengaran, jadi penglihatan, ngerti batin gitu. Nek hukum positif, batin aku harus mateni wong sak kampung. Aku harus mateni wong sak kampung. Tujuannya mateni wong sak kampung. Ning ngerti batin tok tidak dieksekusi, ya orang bisa dituntut ya. Artinya tidak boleh gitu, karena sentimen seseorang terus diseret ke pengadilan. Oke, jadi ini bedanya aja, kita batin aja wis dosa gitu ya. Itu gambaran ini dosane orang ngurungokne maksiat dosa ora dosa, lihat maksiat dosa ora dosa. Iya, astagfirullah. Delok mana? Malah lebih serem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu artinya zuhudnya tertutup oleh wujud. Oke. Wala tamsi fil ardi marha innaka lan tahriqal ardh. Janganlah engkau berjalan meleleng di atas dengan kesombongan di atas bumi.
kemarin saya terangkan. Fi di sini sebenarnya arti aslinya dalam. Tapi kalau di ayat ini hendaknya kita artikan di atas. Karena manusia itu kehidupannya di atas bumi, tidak di dalam bumi. Kalau cacing di dalam bumi, ya kan? Nah, jadi podo-podo hurufnya, tapi makna bisa berbeda karena konteksnya beda. Wala tamsihil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi maroha dengan kesombongan. Innaka, yang ini disadarkan, aku gak sombong kok, karena sudah jadi kebiasaan. Karena saya juga kebiasaan, dia dibilang itu kadang-kadang aku rasa sombong. Padahal ada petunjuk Nabi, kalau orang mengatakan kamu sombong karena kamu ngomong, maka berhentilah kamu ngomong. Sebaliknya, jika orang merasa kamu sombong karena orang kamu diam, maka jangan diam, berkatalah. Maka yang demikian adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwah ilham, istilahnya dakwah ilham. Oke. Janganlah kau berjalan sombong. Kok begitu? Ya, innaka dipelehne karo Gusti Allah. Innaka satemene sira kabeh. Innaka sesungguhnya engkau lan tidak bakal tahrikal ardo menembus bumi. Lalu penambang bisa baik yang legal maupun yang ilegal. Nah gitu maksudnya, yaitu innaka lan tahribal ardo, satemene engkau sekalian tidak bakal bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan juga tidak iso melangkai gunung. Ini diterjemahkan bahasa Jawa malah pas ini ya. Walan tablughal jibala tula, walan dan tidak akan tablugha mencapai jibala gunung tula ketinggian. Tidak orang iso melangkai gunung, langkah kan kudu ini gunungnya dilangkai. Walan tablughal jibala tula, tidak bakal bisa melampaui ketinggian gunung. Banyak tahu kasus pendaki gunung tapi jek lagi teko tengah-tengah atau sepertiga sekabur macam-macam, terus komunikasinya itu terus habis itu tersesat, geluduk jurang dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Kalau kita membaca kasus itu, mendengar kasus itu, maka kita hendaknya kembali kepada Allah. Ingat pada ini. Walan tablughal jibala tula. Kalau itu orientasinya untuk hobi, untuk olahraga, monggo silahkan aja. Tapi hendaknya selalu kita tidak menyombongkan diri. Menyombongkan diri nanti oleh orang-orang yang dilalui ada nasihat, mungkin ngeten iki, mungkin teng mriku ngeten. Walah, itu kan pengen jam terbangnya tinggi, wah ya betul, naik. Nah, besoknya ada berita hilang sudah. Gitu. Jadi kadang-kadang Allah memberitahunya melalui mulut-mulutnya orang itu. Jadi oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati. Kullu dzalika, kullu semua itu, kullu semua dzalika itu. Jadi semua itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita batin, apa yang kita lakukan, apa yang kita mau menembus bumi, apa yang kita mau melangkahi gunung, kullu dzalika kana sayyi'u, yang demikian itu dapat menimbulkan keburukan. Jika aktivitas kita ini sebenarnya menimbulkan keburukan, berarti kita bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, maka kita dibenci oleh Allah. Inda rabbika, mungguh pangeranmu makruha. Makruh itu artinya dibenci. Oke, jadi insya Allah kita akan lanjutkan
kesombongan dari sisi yang lain, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmu, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, itu bisa diadab lebih dulu, lebih prioritas daripada orang yang sombong. Oke, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan dengan konten yang sama. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.